semuanya, selamat datang di acara Talk Show Cerita Seni. Bersama saya, Venika Prastianingsi yang akan nemenin kalian ngobrol-ngobrol seru seputar dunia yang penuh warna, penuh ekspresi, dan kadang penuh makna tersembunyi. Kita semua tahu ya bahwa seni itu bukan cuman soal tentang gambar di kanvas ataupun lagu di panggung, akan tetapi seni itu juga hidup di sekitar kita dalam cara kita berpikir, merasakan, bahkan mengekspresikan diri. Dan hari ini kita bakal bahas gimana seni bisa tumbuh, berkembang, dan diajarkan lewat tangan-tangan hebat yang berdedikasi. Nah, kali ini tentunya aku nggak sendiri dong. Di sini udah hadir sosok yang luar biasa, seorang guru yang nggak cuma ngajarin teknik, tetapi juga menyalakan semangat dan imajinasi lewat seni. Beliau ini adalah seseorang yang percaya kalau setiap anak punya caranya sendiri untuk menciptakan keindahan. Langsung aja kita sambut Pak Basam, pengajar seni yang inspiratif banget. Jadi buat teman-teman pendengar, siap-siap ya. Karena percakapan kali ini dijamin bakal menginspirasi dan bikin kamu pengen terus berkarya. Oke, halo Pak Halo, Basam. Terima kasih ya udah datang ya di acara kita sama-sama. kali ini. Ya, Kita mau tanya-tanya sedikit nih Pak tentang boleh. seni. Karena teman-teman udah gak sabar, gimana kalau Mhm. kita langsung aja nih Pak? Oke, langsung aja, monggo. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, Ya, bisa diceritain nggak sih Pak, gimana awalnya Pak Basam ini bisa tertarik menekuni dunia desain komunikasi visual di mhm. tengah perkembangan teknologi digital yang begitu cepat saat ini? Oke. Untuk DKV atau desain komunikasi visual sendiri itu ya, itu aslinya masih istilah baru di sini. Dulu itu orang-orang lebih mengenalnya sebagai desain grafis. Jadi dulu itu ada di tingkat perkuliahan, di apa, anak-anak kuliah itu desain grafis itu tapi masih tingkat D3, diploma 3. Terus berkembang, berkembang, jadi ada yang tingkat S1, strata 1 yang 4 tahun, itu baru namanya menjadi desain komunikasi Visual itu visual. Pak? Lah, dulu pas saya masih apa, masa-masa sekolah menengah gitu kan, saya itu kan ngambil di SMK. Itu banyak teman-teman kalau SMA kan kebanyakan kan umumnya kan, lanjutkan bekerja Iya, atau di industri. Nah, saat itu alhamdulillah bersyukur masih apa, orang tua itu masih mendukung untuk studi lanjut, yaitu tadi atau kuliah. Nah, tapi kita juga harus tahu diri juga kan, maksudnya mhm, kemampuan kita itu di iya mana. Kalau iya, saya masih ingat kalau kata kakak saya itu kalau kuliah itu harus menyesuaikan minat sama bakat kita. Kalau betul. asal daftar atau asal milih aja kan Sayang bisa gitu ya Pak ya? ya bisa apa, ada resiko nggak keterima atau Iya, nggak ini apa, atau terlempar dari yang apa, seleksi pilihan itu tadi itu tadi. ya. Jadi kita juga nah di DKV itu setelah lihat-lihat informasi, kita itu ini apa, agak pede. Ternyata kalau mau kuliah DKV atau desain komunikasi visual tadi itu, ternyata tesnya itu tes praktek menggambar. Nah, dan itu nilainya tinggi 60%, baru yang sisanya 40% itu tes tulis. Nah, itu kan ya kan kebanyakan kan anak seni atau anak desain itu kan Iya, lebih ke otak kanan gitu ya, apa sih, lebih ke apa, lebih ke imajinasi daripada iya. logika. Jadi kalau tes tulis itu kayak nggak pede. Kalau lihat ada tes praktek menggambar, waduh, oke lah, berani lah, insya Allah, bismillah berani. Jadi kita saat itu ngambil itu, tes menggambar, terus memilih DKV dulu, terus baru beberapa hari lagi tes. Tesnya itu dulu unik ya, jadi dikasih soal, ilustrasi gitu kan, ilustrasi. Terserah kita mau buat komik atau mau buat langsung satu adegan di satu kertas A3 itu boleh. Terus ya ditunggu 3 jam, ditunggu sama penguji, sama pengawas. Terus setelah itu beberapa hari lagi pengumuman dan alhamdulillah pengumumannya lulus. Keterima itu tadi. Ya kita ya itu aja akhirnya lebih masuk ke dunia DKV tadi mulai dari kuliah dan alhamdulillah sampai lulus ya tetap berkecimpung di dunia Yang DKV sama tadi ya. gitu. Itu Pak Basam minat di desain komunikasi visual itu emang kemauan sendiri atau paksaan dari orang tua atau bagaimana Pak? Nah tadi seperti tadi ya dan kita juga harus tahu diri ya Iya, disesuaikan dengan minat bakat. Boleh percaya diri tapi juga harus tahu tahu kemampuan diri kita itu kemampuan. ya. Jadi ya memang dulu kan memang hobi menggambar mulai kecil, mulai SD, SMP itu hobi menggambar, sering lomba gitu kan. SMK malah selama SMK itu malah apa?
kelas 1 sampai kelas 3 itu saya semua yang lomba itu kan. Jadi Mmm. kayak nggak ada anak lagi dan memang nggak ada anak memang. Jadi kelas 1 sampai kelas 3 itu yang dipilih saya terus gitu kan. Ya apa, ya itu kan ya juga mengasah kita, Iya. masih kayak lomba, apa, menang kalah kan urusan belakang. Jadi tapi kita kan, saya itu kan memang lombanya kan praktek. Jadi praktek di lokasi, dulu masih belum ada zaman-zaman online, masih jarang gitu kan. Memang ada internet tapi nggak Masih semasif sekarang, masih iya, biasa banget. Jadi lombanya juga manual, ditunggu, apa, 3 jam, 4 jam harus selesai saat itu juga. Jurinya juga saat itu juga langsung diumumkan. Jadi ya tadi itu memang memang pilihan saya sendiri yang disesuaikan sama kemampuan saya, ya tadi akhirnya memang ada yang cocok, yang saya rasa memang yang cocok kayaknya lebih ke DKV deh, lebih ke desain komunikasi visual tadi. sejauh mana sih Pak lingkungan kerja yang membentuk pandangan Pak Basam terhadap dunia industri kreatif digital saat ini? Kalau masalah lingkungan kerja, ini ya kalau memang pas kuliah dulu kan memang satu sefrekuensi gitu kan. Nah kalau udah lulus, kalau semau saya sekarang kan di Iya, dunia pendidikan, itu ya memang apa, harus siap sih. Kalau orang awam itu kan anggapnya, kalau lulusan DKV itu udah bisa desain semua gitu kan. Padahal aslinya DKV itu juga salah satu apa, fokus keahlian gitu kan, salah satu. Tapi memang dulu pas kuliah itu ini ada penjurusan, namanya penjurusan. Jadi ada semester berapa itu ada penjurusan, mau fokus ke grafis, animasi, fotografi, atau videografi, atau kayak kalian sekarang ini perfilman itu. Jadi bisa milih 4. Jadi apa, tapi orang awam, nah akhirnya kan orang awam juga apa, ngertinya kita itu bisa semua gitu kan. Oke, ya bisa bisa gambar, bisa desain, bisa foto, bisa editing video, bisa 3D. Memang diajarkan semua gitu kan. Tapi kan ya setiap anak kan, setiap orang itu punya spesialisasi sendiri-sendiri gitu kan. Nah, jadi ya seenggaknya minimal lingkungan, minimal positif aja deh nggak apa-apa, yang saling mendukung. Tapi kalau tadi itu, kalau masalah banyak orang awam yang mengira kita bisa semua bidang desain, ya kita juga nggak bisa menolak itu ya. Maksudnya ya ya kita bisa nanti di lingkungan yang kalau memang ada di lingkungan seperti itu, minimal lingkungannya positif lah. Jadi dengan positif nggak apa-apa, mendukung, nggak gembosin, nggak apa. Tapi kalau memang tuntutannya banyak untuk anak DKV, ya kita harus bisa belajar lagi sih tak bilang gitu. Jadi kayak ya mungkin saya kan ya, saya fokus ke grafis. Kalau ke foto, video seenggaknya memang minimal bisa tapi nanti bisa apa, bisa collab sama oh, orang lain tadi iya. itu. Makanya lingkungannya seenggaknya ya tadi, kalau kan kita juga nggak bisa, ya kita bisa sih milih lingkungan bisa, tapi kalau Kan tidak memang bisa memaksakan itu nah tadi iya, tapi kita kan. nggak bisa memaksakan keadaan juga kan. Jadi kalau memang kita bisa memilih, oh ya apa, kayak saya mengajar dulu di dunia pendidikan itu juga bukan pilihan saya, tapi kan ada saat Iya, itu memang ada opportunity, ada kesempatan dan saya ambil. Berarti kan memang ya itu yang saya pilih. Ya ya udah, kalau yang udah dipilih kan nggak boleh disesali lagi. Ya iya, akhirnya itu tadi kan kita bisa milih lingkungan, tapi kita nggak bisa memaksakan keadaan. Jadi ya kita yang harus beradaptasi betul. gitu. Nah, dari pengalaman panjangnya Pak Basam selama berkarir nih, gimana sih digitalisasi mengubah caranya Pak Basam bekerja dan berinteraksi dengan klien atau tim desain? Nah, digitalisasi ya memang sekarang perkembangan teknologinya sangat luas gitu Iya, ya. sudah sangat pesat sekali Iya, ya, Pak. jadi digitalisasi itu sangat membantu. Kalau dulu kan saya juga ngikutin mulai dari ayah saya juga maksudnya pekerja seni, desain juga. Jadi kalau dulu itu memang prosesnya itu full manual gitu kan. Kalau ada project segini memang ukurannya segini. Jadi kita harus membuat ukuran yang sesuai itu dan itu manual. Ya kalau memang kalau pakai cat ya cat manual ukuran 1 meter, 2 meter. Kalau sekarang kan dengan digitalisasi kita sangat terbantu. Apalagi nanti preview ke klien jadi kan. Jadi kalau klien kan kebanyakan orang awam gitu kan, pasti aku kalau di zaman sekarang gitu kan, aku minta contohnya bisa ta? Jadi kan dia kan nggak bisa visualisasi nih, jadi Iya, kita yang bantu. Oh, nanti kira-kira seperti ini loh Pak jadinya lah. Jadi di zaman digital sekarang ini juga kita juga terbantu dengan alat-alat berbagai berbagai aplikasi tadi itu. Jadi kita
skill kita itu bisa tersalurkan dengan Bisa baik terasah gitu tadi ya, ya, Pak. bisa disampaikan dengan baiklah ke klien tadi dengan bantuan-bantuan alat-alat digital tadi. Nah, dunia desain kini kan sangat kompetitif ya, Pak, ya, Iya. secara global. Gimana, caranya Pak Basa menjaga original dan tidak sekedar mengikuti tren internasional nih, Pak? Nah, oke. Setiap tahun itu biasanya pasti ada tren-tren tersendiri ya, pasti Iya, setiap tahun itu betul. kita kalau malah sebelum awal tahun itu biasanya akhir tahun, semoga sekarang 2025. Nanti biasanya mungkin sekarang ini kan juga udah mulai akhir-akhir kan, Iya, ada November, Desember itu biasanya nanti udah muncul tren-tren baru tren gitu. 2026, tren tahun depan tuh gimana. Nah, kita nggak apa-apa belajar itu nggak apa-apa, tapi ya jadi tadi jangan jangan sekedar ngikutin Tren arus, iya gitu, ngikutin arus, tapi kita juga harus bisa ya berkembang sendiri. bergerak sendiri ya kayak apa ya, kayak orang kanu atau orang selancar itu kan, ya kita boleh menaiki ombak itu tadi, tapi kita juga harus bisa mengontrol arahnya. Kalau Iya. kita cuma ngikutin ombak aja ya kita tenggelam lah, Iya. tenggelam bisa jatuh di air terjun atau apa. Nah jadi boleh kita browsing tren-tren apa yang kedepannya ini yang lagi marak sekarang ini. Nah tapi kita juga harus menggali originalitas kita tadi, apa yang jadi ciri khas kita tadi itu kan. Memang sulit tapi ya kita bisa carilah kalau tadi. Ya kan juga terbantu juga sama digitalisasi tadi kan. Jadi, oh kita bisa browsing secara cepat, bisa cari, oh ternyata ada yang belum diangkat nih ya, kita coba angkat yang belum Baru itu tadi itu. tadi. Iya, jadi bisa sebagai ciri khas kita nanti itu. Nah, menurutnya Pak Basam sendiri nih, Hmm. apakah desainer Indonesia itu punya ciri khas visual yang bisa bersaing di pasar global, Pak? Kalau selama ini yang saya lihat itu ada, malah salah satunya juga teman saya sendiri dulu pas kuliah, dia pendiam sih, sangat introvert, jadi anak-anak putra daerah juga istilahnya orang daerah lah atau biasanya orang deso. Jadi memang anaknya itu wis jarang keluar, jarang ini, pergi keluar kota itu jarang, wis kuliah pulang gitu aja. Wis jarang lah, jarang ikut main-main sama teman-teman yang lain itu. Jadi tapi ya dia fokus di kamarnya itu, kalau kita masuk kamarnya itu wah full sketsa, dia itu mengasah setiap hari itu mengasah. Jadi Mas dia nggak keluar, nggak nongkrong-nongkrong ke kafe, nggak main bola, nggak main apa itu, tapi dia mengasah ternyata, mengasah diam-diam skill-nya itu ya. tadi. Jadi kita juga teman-temannya itu di lingkungan di kami dulu juga apa, termasuk anomali nih anak ini nih. Jadi apa, oke lah nggak masalah dia apa, kehidupan sosialnya mungkin biasa, tapi dia fokus ke diri sendiri tadi itu. Tapi dia juga lihat sih, dia lihat 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 yang budaya-budaya sekarang gitu kan. Jadi dan dia buktinya bisa menggabungkan akhirnya, dia kan suka banget sama hal-hal yang berbau saat ini, bau Jepang gitu kan, Mmm, suka banget. Nah dia menggabungkan sama budaya Indonesia, khas budaya Indonesia itu kan paling gampang itu kan wayang sama batik itu ya. Dia menggabungkan itu dan dia kuncinya konsisten sih, dan dia konsisten untuk menggabungkan itu. Nah itu akhirnya sampai dilirik sama perusahaan Jepang saat itu, tapi dia nggak mau sih, soalnya memang dia kan pendiam banget gitu kan, jadi nggak mau, apalagi keluar kota aja jarang, apalagi sampai mau keluar negeri gitu kan. Jadi mau jadi kita teman-temannya tuh lihat, wah aslinya nih potensi Indonesia ini besar banget gitu kan. Terus apalagi sekarang ya lihat teman-teman sosmed gitu kan, wah ini ternyata dia kliennya luar negeri, ternyata dia kerja di luar negeri tapi secara remote, jadi secara online gitu aja kan. iya. Jadi dia ngerjainnya di Indonesia tapi ternyata kliennya dari luar negeri, dan itu banyak banget istilahnya ini ada istilah kerja di deso, rezeki kuto, dan itu banyak Mmm, banget, banyak yang dikira ngepet, iya, soalnya iya. soalnya malam nggak ngapa-ngapain anak ini tapi kok Tapi uangnya lancar gitu dapat ya, orderan Pak? gitu kan, dan itu orang Indonesia banyak banget ternyata, dan ngertinya juga kemarin itu kalau tadi kan teman saya kan anak Jombang kan, gitu. Iya, Terus ada yang teman sosmed juga itu anak Nganjuk, kan ya masih daerah-daerah yang daerah-daerah biasa, yang yang kecil biasa, kan, kota iya. Nah itu kecil. ternyata dia yang anak yang orang Nganjuk itu malah jadi top top seller di Wow, Fiverr, di platform digital luar itu. Padahal orang Nganjuk, jadi bukan orang yang dari kota besar Surabaya, Jakarta, enggak. Ya ada Surabaya, Jakarta memang lebih lebih unggul gitu unggul ya? ya secara keseluruhan, tapi
ini ada gitu loh, ada putra-putra daerah itu yang ternyata di luar negeri itu berbicara banyak. Jadi ya potensi dari seniman atau desainer lokal itu sangat besar sekali gitu kan. Jadi ya tinggal tinggal kitanya aja gitu yang mau berkembang apa enggak. Nah, sebelum kita akhiri nih Pak, gimana Pak Basa memaknai peran sosial desain di tengah derasnya arus komersialisasi dan digitalisasi industri kreatif saat ini? Ya apa ya, balik ke semua itu hasilnya balik ke diri kita sendiri ya. Jadi lingkungan ini ya banyak banget apa variabelnya, banyak banget dinamis, sangat dinamis banget lah apalagi di sekarang itu perkembangan teknologi cepet sampai kemarin itu yang rame AI itu kan gimana ini AI ini jadi seniman desainer ini merasa apa Tertantang. tersaingin apa enggak gitu kan ya. Ya tadi itu ya kita harus bisa apa mengatur gelombang kita sendiri tadi itu boleh kita menaiki gelombang harus tapi juga kita bisa menyetir itu Menyeimbangkan tadi gitu ya. ya Pak? Jadi apa ya tetap boleh browsing atau boleh kita apa jenis Mencari itu inspirasi. mencari inspirasi di dunia maya tapi juga jangan lupa kita itu hidup di dunia Mmm, nyata nyata. Kita lihat gitu. sekitar kita banyak kok yang apa hal-hal yang bisa kita apa yang bisa kita angkat, yang bisa kita jadikan sesuatu untuk lebih keren lagi itu banyak lah hasilnya. Jadi ya kadang ada yang kita belum tahu aja. Jadi ya tadi itu. Jadi meskipun sekarang kan konten-konten viral. Kenapa dia jadi viral ya? Karena memang sebelumnya nggak ada ya. Dia pinter-pinter para konten-konten kreator itu pinter nyari Imajinasinya itu iya tadi. sama juga pinter nyari apa ya, Oh, niche-niche yang unik aja di sekitar dia gitu. Jadi, ya kita jangan malah fokus ke hasil mereka, ya kita juga belajar gimana mereka bisa mendapatkan itu gitu kan. Ya itu tadi, ya saya kira dari pandangan saya juga melihat teman-teman saya juga, ya itu tadi jangan lupakan dunia sekitarmu, lingkungan-lingkungan sekitarmu, orang-orang di sekitarmu yang peduli itu bisa jadi apa, hal-hal besar itu bisa jadi dari hal yang kecil kok. Jadi yang di sekitar kita itu bisa kita angkat lebih meledak lagi. nah, sebagai penutup sebelum benar-benar tertutup nih, Pak. Oke. Apa sih pesan yang pengen Pak Basam sampaikan untuk generasi muda di luar sana agar tetap Ya, kreatif, beretika, dan tidak kehilangan jati dirinya di tengah era globalisasi ini? globalisasi tidak ya apa, nggak bisa menutup kita memang ya dari apa, ya kita nggak bisa menghindari itulah ya. Di HP, internet, AI sangat sekarang sangat Marak-maraknya maraknya di gitu ya. mana-mana itu kan, sampai orang awam pun bisa menguasai AI dan lain-lain. Ya tadi itu, apa, jangan hanya berinteraksi di medsos atau di dunia Medsos. nyata tadi itu kan. Sekarang tahu sendirilah banyak berita yang menipu gitu kan Iya, di banyak dunia sekali saat ini. iya, AI juga bisa menciptakan deepfake, bisa Betul tapi video sekali. palsu, terus ada berita-berita yang penipuan, apalah yang kemarin itu bisa kenalan bentar aja udah terus ditinggal lagi atau sampai kemarin yang rame, apa, menikah tapi ternyata penipuan ditinggal lagi, kan menang menang viral-viral aja gitu. Nah jadi, ya kalau masukan dari saya untuk anak generasi-generasi muda, kan saya juga punya anak gitu kan, saya Iya, juga punya keponakan gitu kan. Mesti kalau memang terlalu apa, dibebaskan. iya dibebaskan juga berbahaya, tapi kalau kita juga nggak tahu perkembangan juga nanti tertinggal Iya, gitu kan. Jadi ya benar ya sekali. seimbang lah ya, semua hal kan kalau berlebihan kan juga kurang baik gitu kan. Jadi kita harus bisa menyeimbangkan hidup kita, jadi mana yang Baik, iya, mana yang mana yang buruk, tidak. mana yang saatnya di dunia maya, mana yang saatnya di dunia nyata tadi kan. Ada kan anak yang apa, yang kayak tadi teman saya tadi ya, bolehlah introvert, tapi dia fokus kan ke hasilnya, tapi Hasil dia dapat tapi dia akhirnya di ujungnya dia dapat hasil dari yang dia tekuni tekuni tadi selama tadi, ini, iya. gitu. Kalau udah nggak pernah bersosialitas sama tetangga, di rumah nggak ngapa-ngapain, cuma scroll-scroll nggak jelas, nah itu kan tambah nggak produktif gitu kan. Nah, kalau kalau itu tadi, kalau memang nggak sosial, produktif, mandiri nggak apa-apa. Kalau memang nggak bisa produktif mandiri, ya bersosial sama orang-orang Orang-orang. lain. Minimal contoh, kayak kemarin kan masih nggak jauh lah sama Agustus gitu kan. Atau kemarin HUT kabupaten. Kan itu kan banyak acara gitu lah. Jadi ada lomba, ada menghias
menghias taman, menghias RT, menghias lingkungan gitu. Nah itu anak-anak seni, anak-anak desain itu jangan jangan berdiam diri gitu loh, itu ikut bantu menghias. Ternyata kan kalau anak-anak muda kalau dikasih kesempatan keren-keren kan Iya, hasilnya gitu kan. betul sekali. Jadi kalau tapi kalau kita nggak mau keluar, kita nggak mau sosialisasi, ya para orang-orang tua-tua, orang senior-senior ini juga nggak tahu potensi kita gitu Iya, kan. Oh ini anak ini bisa apa sih, pasti akan diremehkan. Soalnya kita iya, juga nggak mau tampil, nggak mau show off, tampil nggak apa-apa lah. Kalau seumpama, oh sekarang wis zaman kalau memang izin atau kurang pede gitu kan ya, nanti bisa upload kok di medsos, medsos. Instagram, Facebook. Jadi itu bisa jadi portofolio kalian. Jadi kalau emang malu nampilin, kalau adanya cuma karya digital ya tinggal upload aja, das. Upload aja wis. Kan saya juga pembimbing LKS, pembimbing BKL itu pasti ada di salah satu tempat yang saya apa, tempati untuk yang tadi anak magang itu, pasti Iya. salah satu owner-nya itu pasti bilang, pasti pertama kali kalau masuk, punya sosmed, dilihat isinya apa aja. Oh berarti kamu fokus ke bidang ini ya, bidang ini. Mmm. Kalau nggak punya, malah didorong. Oke, kamu buat, kalau emang kamu malu di first account, buat second account, tapi isinya khusus Iya. karya-karya tadi itu. First account oke lah, buat selfie-selfie, buat ini boleh lah, nggak apa-apa sama teman-teman. Tapi yang second account fokus ke portofolio atau karya tadi itu. Itu kalau memang apa, memang sukanya sosmed atau Iya. agak malu lah di dunia. Tapi ya kita tadi harus seimbang lah. Jadi orang-orang sekitar kalian itu juga harus tahu gitu loh kalau kalian itu Punya potensi potensi atau itu tadi. bisa gitu kan. Kalau nggak gitu ya kita nggak akan Bisa dipercaya sama berkembang. orang-orang. Kalau kita cuma kadang bisa protes, "Bu, apa kok cuma gitu-gitu aja, kita nggak dilibatin." Lah kalian sendiri juga nggak mau turun tangan, ya udah ya jadi ya kita seimbang lah, istilahnya seimbang tadi. Boleh browsing, cari inspirasi, apa Tapi jangan lupa jati diri ya, tetap. kan namanya sosial media kan sosial di media gitu kan. Itu pun kadang teman kalian pun juga kadang apal-apal, ada yang filter, ada yang apa, ya fake lah, ada yang deepfake dan lain-lain ya. Tapi yang asli itu yang di sekitar kalian itu di keluarga, teman, tetangga-tetangga itu yang asli. Nah itu apa, karya seni kalian itu gunakan atau kreativitas kalian itu gunakan untuk membantu lingkungan-lingkungan sekitar itu. Ada salah dulu malah jadi ingat ini, ada salah satu pas di Jogja itu setelah Gunung Merapi meletus itu ada kan Jogja kan kreatif banget nih, itu Iya, banyak yang seniman-seniman, iya. desainer-desainer itu mereka langsung membuat donasi tapi langsung dalam bentuk kaos. Kan kadang kan orang itu nggak mau langsung donasi uang gitu, Iya, "Oh iya, betul. jadiin kaos saja." Tapi saat itu 100.000 kalau nggak salah, 100.000 tapi langsung free kaos gitu kan. Jadi Oh, kasih kaos. Jadi padahal itu hasilnya produksinya mungkin murah gitu kan. Jadi kan iya. tapi kan donasi, tapi itu keren tulisannya itu. The true creativity is created to help others. Wow, Jadi kreativitas sesungguhnya itu dipakai untuk membantu orang orang lain. lain. Jadi gitu. Itu yang kata-kata yang masuk banget ke benak I saya tadi itu. Jadi ya memang ya boleh kita aktif di dunia sosial untuk anak-anak muda loh ya sekarang loh ya, iya, kan kita iya. nggak bisa menafikan itu. Boleh kita upload portofolio di medsos, di berbagai platform, tapi juga jangan lupakan dunia sekitar Dunia kalian tadi dan sekitarnya. dunia terdekat kalian, gitu. Baik, terima kasih untuk Pak Basam atas ceritanya yang Sama-sama. begitu menginspirasi ini. Amin amin. Nah, dari setiap goresan kita belajar bahwa seni bukan tentang keindahan, akan tetapi juga tentang perasaan dan perjalanan. Saya Venika Prastianingsih pamit undur diri. Teruslah berkarya dengan hati karena di setiap karya ada cerita yang tak pernah mati. Terima kasih.